Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahana edukasi religi dan kebangsaan di Desa Jango ya, Jana Pria, Lombok Tengah. Ini luar biasa pemandangannya di sini. Mantap banget ya pokoknya. Ada ini tangga 99 ini disebutnya sama mereka. Di sini ada setiap tangga dan nama-nama Tuhan di situ ya. Dan seterusnya ke bawah sana. Banyak pohon korma tuh seperti yang tadi kita lihat. Nah, di sini adalah tugu kasih sayang yang ada di Jabal Rahmah. Di sebelah sini ada surat Al-Fatihah nih yang ditulis di atas cermin. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran ya. Jadi seluruh isi Al-Quran itu mengacu ke sini, ke 7 ayat surah Al-Fatihah. Dan kita tahu kalau surah Al-Fatihah dikecilkan, dia bisa menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kita harus meletakkan kehidupan kita di atas dasar Rahman-Rahim, kasih sayang, cinta kasih. Yaitulah bentuk beriman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepada cinta kasih, roh cinta kasih, untuk kita meletakkan kehidupan kita di atasnya, supaya kehidupan kita itu, sistem kehidupan kita dalam bentuk negara, bermasyarakat, itu merupakan manifestasi daripada cinta kasih itu, kasih sayang itu guys. Dan kita sebagai bangsa Indonesia sangat terkoneksi gitu ya dengan kasih sayang itu ya. Dasar kita adalah kemerdekaan. Ada pintu gerbang kemerdekaan guys. Coba kita naikin tangga ini supaya kita bisa melihat lebih jelas pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang kemerdekaan ini adalah salah satu spot ya yang menjadi rangkaian pelatihan kebangsaan. Karena bahwa menjunjung tinggi cinta kasih, menjalankan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang, menjadikan kehidupan berbangsa bernegara dan masyarakat kita menjadi manifesto daripada cinta kasih itu. Nah, kita harus memahami paham kemerdekaan itu, saling menghormati kemerdekaan dengan kita berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, berdamai secara abadi. Itu membuat kita dapat bersaudara di dalam keberagaman. Semua manusia dapat bersaudara di dalam keberagaman. Karena cinta kasih itu, dia mempersaudarakan manusia tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang suka tidak suka pada cara berpikir dan keyakinan, golongan manapun, pihak manapun. Semua yang tinggal di suatu tempat, manusia yang beraneka ragam yang tinggal di suatu tempat itu, dia dapat bergotong royong gitu ya. Dia dapat membangun kehidupan bersama di atas sebuah wadah bersama yang menjadi wadah gotong royong mereka untuk membangun kehidupan bersama mereka, untuk membangun damai dan sejahtera buat kehidupan mereka semuanya. Nah, ini luar biasa sekali konsepnya ini, antara kemerdekaan dan cinta kasih, kasih sayang itu sangat terkait. Kemerdekaan yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan, peri keadilan adalah cinta kasih sejati. Cinta kasih yang bukan karena golongan, suku, ras, agama, dan kebangsaan, tapi cinta kasih karena Tuhan. Semua yang ada di bawah Tuhan, yang ada dalam kekuasaan Tuhan, itu semua adalah satu. Itulah idenya. Ini kan sama juga kita berbicara tentang keesaan Tuhan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa itu. Keesaan Tuhan itu adalah bahwa semua manusia, dia dapat hidup bersama di dalam keberagaman mereka, saling menghormati kemerdekaan untuk eksis sesuai dengan corak kelahiran dan kejadian mereka masing-masing, tanpa harus saling mempermasalahkan keyakinan, mempermasalahkan apapun lah perbedaan mereka itu gitu. Karena kalau mempermasalahkan perbedaan, pasti tidak akan ada ujungnya guys. Tidak akan ada ujungnya. Yang ada, yang terjadi hanyalah permusuhan,
perpecahan yang ujungnya adalah ya perang, dan itu akan ujungnya sekali akan terjadi masuk kepada jurang kehancuran buat semuanya yang ada di situ, guys. Gitu. Jangan sampai semua pihak, masing-masing pihak tuh merasa diri yang paling baik, paling benar. Ya, ujung-ujungnya ingin yang paling berhak, ingin yang paling berhak atas kekuasaan, dan ingin yang paling berhak atas kekayaan, sumber daya alam dan lain-lain dunia, gitu ya. Inilah luar biasanya Indonesia, negara Indonesia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, cinta kasih sejati karena Allah, karena Tuhan. Kaitan antara cinta kasih sayang yang ada di Jawa Rahmah dengan kemerdekaan sebagai prinsip yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk berlepas diri dari penjajahan ketika mereka dijajah selama sekian ratus tahun, dan akhirnya mereka berkumpul di Sumpah Pemuda agar mereka mulai melakukan pergerakan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan mereka secara bersama-sama sebagai Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang bermindset Indonesia Raya dan merah putih, mempunyai keinginan luhur untuk merdeka, berkehidupan kebangsaan yang bebas, punya keinginan luhur ingin mempunyai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ya, secara merdeka secara politik, ekonomi dan budaya. Yang akhirnya mereka sampai di depan pintu gerbang, gitu kan? Sampailah mereka di depan pintu gerbang. Artinya pintu gerbang itu adalah tempat disusunnya dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kalau dalam sejarah itu kita sebut dengan BPUPKI. Yang mana setelah itu ada Jembatan Mas Proklamasi. Pernyataan kita berlepas diri dari penjajah, ya, kolonialisme, yang sehingga lahirlah kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu lahir sebagai Garuda Emas Proklamasi, yang kemudian nanti akan diberi jiwanya yaitu Pancasila, sehingga dia menjadi negara Indonesia, Republik Berkedaulatan Rakyat yang berbineka tunggal ika, lah yang lahir, yang kemudian kita satukan dengan Pancasila gitu sebagai jiwanya. Dan inilah yang kita bela, Garuda Pancasila. Inilah konseptual daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi rel revolusi kita untuk kita wujudkan, realisasikan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu nantinya itu adalah Garuda Pancasila, guys. Tapi kita harus ingat, untuk menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita harus menerima dulu Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, kita adalah lahir sebagai Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka. Dan itu membutuhkan suatu semboyan yang penting supaya kita benar-benar tetap menjadi kesatuan. Karena Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang lahir di proklamasi itu, dia tidak bisa menjadi Republik Berkedaulatan Rakyat kalau dia tidak kesatuan. Maka butuh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menerima Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan, dan kita harus menerima Republik Berkedaulatan Rakyat untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar dapat menjadi alat untuk menanamkan masyarakat Indonesia adil dan makmur, damai dan sejahtera, terdiri atas ratusan juta manusia-manusia insan al-kamil, manusia seutuhnya yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.